الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لما ذكر في أول سورة كان البعث ذكر في آخر السورة الأدلة على البعث والنشور وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولما ذكر في أول سورة كان البعث dan ketika Allah menceritakan pada awal surah imkan al-ba'si tentang kemungkinannya kemungkinan akan ada kebangkitan, memungkinkan Allah membangkitkan. Nah, itu di awal surah. Zakara fi akhir surah. Kemudian Allah menyebutkan pada akhir surah al-adillah al-ba'si wa nusyur. Itu dalil-dalil bukti-bukti atas adanya kebangkitan dan atas adanya nusyur. Nanti apa? Perkumpulan, artinya dikumpulkan kepada manusia. Jadi awalnya Allah mengatakan imkan ba'si, kemungkinan kalian bisa dimatikan, diberitahukan itu. Tapi Allah hanya memberitahukan. Di akhir surah Allah menunjukkan al-adillah, dalil-dalil bukti-bukti bagaimana Allah mampu membangkitkan orang yang atau makhluk yang sudah binasa. Allah mampu bangkitkan. Di awal surah hanya pemberitahuan bahwa Allah akan begini. Belum diberikan dalilnya. Berarti ada muncul ketidakpercayaan terhadap apa yang Allah sampaikan. Nah, ketidakpercayaan itu kemudian menimbulkan mungkin pecahnya orang yang percaya, yang tidak percaya, yang setengah segala macam. Nah, itu semua maka katanya imkan, memungkinkan. Nah, kemudian kalau orang yang percaya sudah selesai, kan? Percayaan sampai diberitahukan memungkinkan sudah selesai. Nggak usah beli berargumentasi lagi. Tapi mungkin ada orang yang butuh argumen lagi, yang butuh argumentasi. Kemudian Allah akhirnya menyebutkan tentang kemampuan atau kekuasaan Allah dapat makin faqala. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka. Apakah mengira orang manusia ayyutraka sudah mereka itu ditinggalkan, dibiarkan saja? Artinya ya sudah mati selesai. Apakah manusia menyangka ketika mereka itu akan apa yazunnul insanu ayyutraka hamlan? Apakah menyangka manusia bahwa dia akan ditinggalkan hamlan, dibiarkan saja begitu saja? Artinya min ghairi ba'sin wala hisabin wala jazain, tanpa dibangkit, diperhitungkan, jadi balas. Artinya mati, ya udah mati selesai. Jadi artinya yutrokas itu ditinggalkan gitu aja, mati ya mati udah gitu, nggak diapa-apain. Apakah menyangka manusia itu min ghairi ba'sin, nggak dibangkitin lagi, wala hisabin, nggak hisab, nggak diperhitungkan, wala jazain, nggak ada balasan? Apakah mereka menyangkakan begitu aja? Wa biduni taklifi bihaitsu yawqal bahari dan wasari, dengan tanpa taklif, tanpa beban. Bihaitsu yawqa, dengan segala kekal. Kal bahari ini seperti binatang-binatang al-musrati yang dilepas. Udah begitu aja gitu. Dilepas binatang selesai. Jadi nggak ada apa. Ya kalau binatang kalau dilepas ya dia mau kemana terserah aja gitu. Nah ini nggak ada taklif, itu nggak ada batasan, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ada macam itu kan. Lalu kita kan Allah menciptakan ada aturannya. Ini nggak boleh. Itu namanya taklif. Sholat. Nah kan kalau orang yang udah punya kewajiban namanya mukallaf. Yang sebelum itu namanya belum mukallaf. Yang udah mukallaf itu punya kewajiban. Nanti ketika dia melakukan suatu perbuatan itu berpahala atau ditinggalkan itu berdosa dan sebagainya, itu namanya taklif. Nah, apakah manusia nggak ditaklif, nggak dibebani gitu? Dia seperti binatang
ya dilepas aja, liar aja gitu, mau kemana kayak terserah mau makan apa kayak gitu. Akan macam itu gitu. Pertanyaan macam itu. La yambaghi wa la yaliqu bi hadzal usban. Nah, tidak pantas, tidak layak ya. Hadzal usban perkiraan ini enggak pantas, enggak layak. Artinya untuk manusia enggak mungkin begitu. Artinya enggak mungkin dilepaskan begitu saja, enggak mungkin akan setelah selesai tidak ada hisab, itu enggak mungkin. La yambaghi, enggak pantas lah, la yaliqu enggak sesuai dengan apa? Dengan karakter Allah Subhanahu wa taala, juga dengan manusia. Pasti apa? Pasti ada perhitungan, pasti ada pembalasan segala macam. Kalau emang begitu aja, apa yang resikonya ketika manusia beranggapan macam itu? Ya sudah, hedonisme gitu. Artinya ya hidupnya sudah sini. Mau bahagia di sini. Artinya nggak ada yang namanya konsekuensi akhirat. Kalau Anda mau bahagia di sini. Kaya di sini. Mau jahat ya jahat di sini. Mau baik di sini. Artinya ketika jahat tidak tertangkap ya berarti sudah dia selamat. Dan bagi orang yang beriman kan nggak macam itu. Ketika dia berbuat jahat di dunia, maka ada apa? Konsekuensi yang terakhir. Nah itu hisab baksi jasa itu yang menjadi apa? Yang menakutkan tuh di situ. Bolehlah di dunia tidak berhasil ditangkap oleh KPK pasar di Indonesia misalnya. Jadi akhirnya kan bertanggung itu kan. Nah bagi kalau misalnya macam itu, maka nggak bisa dibiarkan macam itu satu manusia. Pasti apa? Ada konsekuensi lain bagi lain. Ini nggak pantas, nggak patut. Ya. Nah, kemudian ini apa dalil atau bukti bahwa Allah itu apa? Mampu kuasa untuk membangkitkan Tuhan. Jadi diajak berlogika. Jadi artinya sebenarnya bagi Allah nggak mesti apa? Karena Allah jebar betapa macam. Sebenarnya bagi Allah nggak apa namanya? Nggak mesti begini amat juga selesai urusannya. Tapi ini kenapa? Mengajarkan kepada kita. Jadi Allah itu mengajak berdialog dengan manusia dengan level otak manusia juga, bukan apa? Bukan apa? Bukannya kekuasaan. Kalau kekuasaan aku mampu gitu. Mau dibangkit aku mampu. Nggak jadi nggak usah berlogika enggak. Tapi ini Allah yang menunjukkan. Ya mungkin lu mikir deh gitu, mikir sendiri kayak begini. Ini mikir nih, yang kayak begini kerjaan kami yakin, ini mikir sendiri. Jadi diajak kita berlogika. Logika bukan logika Allah Subhanahu wa taala, ini logika manusia. Jadi levelnya kan lain kan. Kalau kata bahasa kita sekarang nih, kita dengan level matematika manusia, rezeki yang kita peroleh sekarang mungkin nggak masuk dalam akal manusia. Tapi dengan logika Allah itu kok bisa? Artinya apa? Lepas hitungan ke matematika. Misalnya ada seorang pendapatan dia berapa sehari, makan berapa, hitungan itu, makan berapa, nafas berapa. Tapi kok apa? Bisa cukup hidup. Itu ada orang kaya nanya UM itu nanya sama kepala sekolah yayasan, UM itu berapa? Dia bilang UM itu gajinya sekian, jumlahnya ratusan ribu, ada 300 ribu, itu gede, 150 ribu, ini 500 ribu. Respon yang paling pertama ditanggapi oleh orang itu mereka berkeluarga, ada keluarga, ada istri, ada anak. Apa yang pertama kali terungkap? Kok bisa hidup ya? Dia di sehari itu di kantong nggak ada uang minimal 1 juta aja di kantong itu cash gitu, belum namanya kartu segala macam. Cash uang itu merasa udah kayak orang yang punya duit. Ini uang cash itu nggak ada saat cashnya, kalau kartu itu lain urusan. Itu cash aja itu di kantong gitu 1 juta aja kalau nggak ada kantong. Itulah kayak orang nggak punya duit lah. Jadi duit 100 lembar 1 juta itu udah nggak ada artinya lagi. Itu buat jajan itu. Ini sebulan. 1 bulan 300 ribu, 250 ribu. Ya paling kepala sekolahnya segitu dikasih tahu gitu. Dia logika nih. Tapi itu Ustaz hidup ya. Hidup lah mas kagak, itu nggak bisa ngajar. Aku punya anak punya. Coba bayangkan berapa dia beli beras sehari bilang. Itu dihitung sama dia. Tapi aku ditanya, mereka makan, anaknya makan, isi makan. Wah, bisa begitu. Dan lebih parah lagi, punya utang. Jadi ya, itu yang penting. Itu yang penting. Punya utang. Tapi mereka yang gede begitu banyak itu punya utang. Banyak gede juga utang. Miliaran juga utang. Setiap bulan itu apa tagihan itu nggak habis. Anehnya mereka nggak punya utang, dan tapi
Dan dia punya uang banyak, tapi punya hutang-hutang segala macam, kredit ini segala macam. Logika Allah nggak bisa. Kenapa Allah yang jamin? Hidup dengan, kalau manusia kan ini, coba bayangkan beli beras berapa, buat berapa orang gitu kan. Taruhlah misalnya dia nggak mikirin buat rumah gitu, karena rumah udah nempatin sama orang tuanya, nggak ngontrak, betul ya. Tapi minimal bayar listrik, bayar air. Itu listrik sama air udah habis loh. Iya listrik habis itu diisi sama air udah selesai. Anak harus bayar sekolah. Itu gimana? Ditanya punya sampingan? Enggak punya sampingan. Punya sampingan. Kali apa enggak punya sampingan? Digaji sih. Ya paling banter dalam 1 bulan sekian besar udah dari itu. Terus karena sebagai bicara mungkin ada komplain dari istri, enggak, sih bagus baik-baik saja istrinya. Bahkan tanda kutip mereka juga rajin bersedekah gitu, nggak jadi pelit bersedekah dalam ya dia misalnya istrinya ngaji, ya tetap aja dia bersedekah, nggak aja gitu berjalan seperti itu. Coba ya, logika manusia, matematika Tuhan nggak bisa terukur dengan kita. Kenapa? Karena Allah yang jauh. Kadang-kadang ketakutan kita gitu. Ketakutan kalau gue punya isi itu yang jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan dia, kita aja sama yang jamin gitu. Kita aja yang jamin. Kalau dia bilang wala ta'awlakum khasyata ibadah. Nahnu narzuqukum iya. Jangan kamu bunuh anak kamu khasyata ibadah karena takut miskin. Nahnu narzuqukum. Kami yang berizki, mereka artinya iya kok, kamu juga aku yang berizki. Jadi anak itu aku yang berizki dan kamu takut miskin. Tapi jangankan kamu aja aku yang kata Allah tuh narzuquhum wa iyyakum. Mereka, kamu, aku yang berizki. Semuanya. Maka bersyukur punya anak itu ya rezekinya ada saja. Ada. Dia 1 dapat 3, ya terus aja. 4 ada terus kan. Jadi pas aku punya anak 1 susah, tambah 1 lagi, ya tetap aja makan juga. Ya tambah 1 lagi, tetap aja. Artinya kemarin makan juga. Kali, waduh, ini jatah bertiga nih, nambah berempat kan, jadi nggak dapat jatah. Tetap aja bisa tetap makan berempat, berlima ya makan berlima. Ada. Kekhawatiran gimana ini gimana, nah apa aja. Nah itu jadi kalau ini mau berargumentasi dengan dalil-dalil itu, ini logika manusia diajak berpikir. Artinya kalau bisa mikir ini, iya apalagi dengan logika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan apa? Jangan ragu. Apa yang Allah katakan ketika itu? Nah, alam yakun nutfatan min maniyyin. Bukankah atau tidakkah dia itu manusia itu nutfatan min maniyyin. Nutfah. Kayak apa itu kan air mani, min mani yang nutfah itu air, min maniyyin dari mani yang dipancarkan. Istifhamu ada tentang alam itu kan hanya itu hampir nama istifham pertanyaan apakah tidak, apakah bukankah istifham atau ditakdir apa ditakdir untuk memastikan memuatkan ya. Kalau kita begini pertanyaan ini kan dia misalnya anak kita siapa mau makan nih, bukan udah makan gitu itu bukan pertanyaan, artinya kita mentakdirkan bahwa dia apa udah makan gitu. Jadi pertanyaan bukankah sudah makan, misalnya dia mau makan nih, mau makan dong, bukankah udah makan, berarti udah makan dong. Udah. Nah ini Allah mentakrir, bukan pertanyaan harus jawab ya, dijawab enggak ini. Jadi istifham takriri, memastikan, menetapkan bahwa bukankah kamu itu dulunya hanya nutfah saja, min maniyyin dari air mani, gitu. Nah itu pertanyaan. Jadi amakana hadzal insan nutfatan dhaifatan mimma, apakah tidak manusia ini kan dulunya nutfatan dari apa? Dari nutfah air yang dhaif, yang lemah, mimmain dari air yang hina. Tuh kenapa main air yang hina? Memang kalau habis keluar gitu kita apa namanya? Kita obrak-obrak nah kan? Kena kain kita cuci tuh kan saja apa? Hina dia. Kita keluarnya kita bahkan kita mandi kan, keluarnya itu tidak hanya berwudu saja, bahkan apa mandi semua badan kita harus basah semua, sudah ada satu
satu lembar rambut pun yang tidak kena air junub harus basah. Berarti apa? Hina itu mimma. Dia keluar hina. Kena sarung, kena kain, kena apa? Dia apakan? Cuci. Bahkan tanda kutip keluar gitu bisa malu kan? Ya malu dalam pengertian ya kalau masih anak-anak yang ABG baru mimpi junub ya dia pas junub pasti apa? Ketahuan kan itu. Maka itu maksudnya penciptaan kita itu dari macam itu. Apalagi setelah itu yuraqu wa yusabbu fil arham, kemudian dapat dicurahkan, dituangi mana fil arham, keluar itu air gimana? Tuangi apa? Dalam rahim. Wal ghardu, tujuan ini diceritakan kenapa? Bayan muhaqqarati halihi. Ini tujuannya untuk menjelaskan apa? Haqarati, kehinaan, kerendahan manusia. Lagu-lagu banget udah jadi kayak begini. Dulu dari mana lu? Baru itu dari Sombong. Dulu dari mana? Dari wali kota. Ya, harus tahu asal dari mana gitu. Jadi kita itu kalau tahu asal, maka nggak akan menjabat. Orang biasanya lupa asal apa menjadi asalnya lupa. Orang yang kafir pun tanda kutip dia menciptakan apa? Dia lupa kenapa siapa yang menciptakan dia gitu. Dia kan kafir karena ingkar pada Allah, karena dia lupa dia ini siapa yang menciptakan dia, siapa yang kalau dia berpikir dengan logika manusia, maka katanya silakan saja mau berpikir macam apa, pintar macam apa, akan ujung-ujungnya akan katakan bahwa Allah itu ada sebagai Tuhan. Maka berapa banyak orang-orang pintar pada ujungnya apa? Tunduk pada apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai yang astronot yang sudah apa? Sampai bulan pun katanya ya ada yang tunduk ketika bagaimana dia bisa bisa menyaksikan ketakjuban dengan alam itu. Siapa yang bikin? Akan ketemu masalah. Nah, maka ini untuk apa diceritakan? Untuk menyadarkan kita betapa hinanya kita. Karena yaqulu innahu makhluqun minal mayyil ladzi yajri majral baul. Seolah-olah Allah pengen berfirman begini. Ini seolah kamu itu manusia makhlukun diciptakan min maniin, dari air mani. Alladzi yajri majral baul, yang keluarnya di tempat keluarnya air kencing gitu loh. Itu pengen yang kalau kasarnya tuh ngomong kayak gitu. Tapi kan bahasa bukan santun. Kasarnya kalau dibahasakan manusia, kamu itu mau apa yang disombong? Diciptakan dari air mani. Nah, air mani itu udah mahir, udah hina. Kemudian keluarnya pun dari tempat saluran yang kotor, saluran kencing lewat situ, saluran mani lewat situ gitu. Ini kan semakin menundukkan, semakin menghinakan kita, tapi menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Gitu. Sadar loh, gitu. Sadar dari mana asalnya kamu. Kadang-kadang kita nggak menyadari itu, soalnya kalau kita itu orang yang baru cakap sedikit aja belagu. Baru penjabat kita yang belagu. Enak juga gitu, lihatnya enak, mungkin bagi orang lain itu pencitraan terserah lah, tapi di kuping itu enak ketika ngomong kata-kata itu minta mas banget gitu. Di kuping itu enak gitu, terserah dia mau orang mau bilang apa, tapi ya kita terbiasa dengan ungkapan macam itu, walaupun karena itu politis saja terserah lah politik, tapi kalau politis ngomong itu politisi ini cakep lah gitu. Apa itu nggak mau Subhanahu wa taala, saya punya apa? Memang kalau dibutuhkan silakan. Kan kita enak loh. Di telinga itu. Jadi ya boleh kata tertipu nanti kita simpati, terserah lu deh mau simpati, yang jelas begitulah realitanya. Daripada mau simpati sama yang jor-joran sama yang apa keangkuhan kesombongan, mendingan sama yang tahu diri, selesai gitu. Ya artinya ada titik-titik poin di mana menjadi daya tarik kan bisa saja gitu.
keilahian itu dimunculkan, ketuhanan itu ada, cakep, adem gitu kan. Itu nggak masuk. Bahkan dikatakan kekuasaan itu nggak masuk. Sampai baca ayat apa baca? Yang ayat yang dibaca. Apa yang ayat yang dibaca? Yang dibaca itu ayatnya dibaca sampai enak aja baca. Apa ya? Kan wa izu man tasya wa tuzilu man tasya innaka ala kulli syai'. Bahkan sebelumnya itu apa sebenarnya itu yang dibaca itu ayat yang sebelumnya Syahidullah la ilaha illa huwa ayat tulisan Billahu malikal mulki tu'til mulka man tasya. Waktu izu dibaca loh gitu. Waktu izu man tasya, waktu zillu man tasya. Ya kalau emang dikasih ya dikasih lah. Kalau emang Allah cabut lah. Kita yang biasa dengar Quran gitu, itu di apa dikumandangkan gitu. Itu kan menyentuh gitu. Ya katanya itu lebay ya politik terserah, tapi selama dia memainkan aturan ya jelaslah kita anggap ya begitu aja selesai gitu kan. Titik poinnya kita ketemu loh. Artinya kalau orang apa sih kalau ibaratnya ininya apa namanya? Klop gitu gitu. Ya ketemu dia pakai ini ya sudah lah. Daripada malah mengagungkan segala macam enggak begitu. Ya artinya mudah-mudahan itu kesadaran dirinya gitu. Kesadaran bahwa dia pun sadar kalau Allah memang ingin memberikan, ya mau berikan. Allah ingin cabut, ya mau cabut. Ya berikan sudah itu Allah yang berikan. Emang mau cabut amat. Bahkan tuh izuman tasya mau memuliakan ya. Waktu zillu man tasya itu kan kesadaran ketuhanan itu kan yang sulit sekarang. Tapi ketika itu dimunculkan, dia merasa bahwa itu mempolitisasi ayat. Ya salah gitu kan. Tapi Allah sudah mengatakan bahwa ya sadarlah kamu itu diciptakan dari yang hina amat. Summa kana alaqatan fa khalaqa basar. Setelah apa? Alaqah. Setelah kenapa segumpal darah kita artikan karena alaqah itu nanti gantung. Karena memang darah itu baru apa? Menempel. Di mana? Di rahim. Makanya belum kuat kan? Ikan masih apa? Masih nempel. Memang kalau di dalam dunia itu yang udah pengalaman baru kantong gitu ya, baru kantong yang menempel di belakang masih gitu. Dia belum kuat apa aja dikasih obat penguat, terus jangan ini dulu gitu. Nanti dia baru apa? Baru nempel. Jangan berat-berat segala macam gitu, naik tangga itu banyak aturannya gitu. Emang rentan dia gitu, masih baru kebun nempel aja. Yang baru nempel. Nah, fakhalaqa. Kemudian Allah menciptakan fasawwa. Allah sempurnakan. Summa asbaha ba'da zalika qit'atan min damin gharizin mutajammidin yushbihul alaqata. Kemudian Allah jadikan selain itu apa? Setelah nutfah qit'atan min damin gharizin mutajammidin dari darah yang keras yang beku, bahasa gitu. Yushbihul alaqa, dia menyerupai asal kata alaqa itu apa deh kalau kita lintah. Dia menyerupai lintah itu nempel kan. Jadi dia digambarkan, maka sebut kenapa sih alaqa? Asal kata alaqa itu apa? Nempel, asal kata itu alaqa itu nempel. Nah, binatang yang apa itu tuh yang lintah. Kenapa disebut lintah itu alaqa? Karena dia apa? Nempel. Jadi makanya disebutnya alaqa. Alaqa ini alaqa itu kalau nama binatang sebenarnya nama lintah itu karena dia punya sifat kayak alaqa, cuma apa? Nempel doang. Dan itu kan nempelnya nggak permanen. Lintah itu nggak permanen, nempel berjalan nempel gitu kan, nggak permanen dia. Artinya apa? Dia rentan jatuh gitu.
Maka disebutnya alaqah, gantung aja, karena emang gantung, nempel gitu aja. Dan dia ternyata namanya binatang apa itu, binatang lintah itu ya dia nempel, ya dia kesini nempel lagi gitu kan, dia nggak, kalau dilepas apa? Jatuh. Ini nempel, kaki nempel, ini lepas, ini nempel. Maka dia nggak jatuh-jatuh kan, nempel terus. Maka disebut binatang namanya alaqah, dia binatang yang nempel terus. Fa khalaqahu bi qudratihi fi ajmali surah. Maka kemudian Allah ciptakan manusia itu dengan kekuasaan fi ajmali surah, sepaling bagusnya surah gambaran bentuk. Wasawwa surah, Allah sempurnakan bentuk. Wa qanaha fi asitakum, dan Allah kokohkan. Aku itu kukuhkan sebagus-bagusnya bentuk. Kalau aku itu pendirian. Jadi kalau tadi kan surah gambaran, nah ini takut itu posturnya Allah bagus, Allah kokohkan, Allah bagus posturnya. Ini kalau berdiri itu kan takut itu artinya postur bentuknya. Kalau surah apa? Gambarannya, mukanya itu namanya surah. Kalau takut itu bentuknya. Ya tadi kan awalnya apa kita? Dari nutfah. Ada bentuknya nutfah itu kan. Kayak gitu. Jadi alaqah, tak jadi mudghah, aku berbentuk. Itu yang ingin ceritakan macam itu. Dan Allah yang dibentuk kayak macam kita sekarang ini kan, Allah yang menciptakan macam ini. Coba kita bayangkan, kreativitas sama itu nggak pernah habis. Bapak anak nggak sama, bapak anaknya sama. Ada yang berwalaupun sama. Dunia semua itu kita catatan di mana itu, ini udah ada. Kita aja gitu kan, buat sesuatu yang udah ada kadang bisa terulang kan. Ya jangankan sampai jutaan, ribuan atau ratusan, kan suka terulang gitu. Ini udah pernah itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 1 miliaran manusia itu ciptakan, gak ada yang besar. Dan Allah tahu semua. Tuh bayangin. Allah tahu semua. Makanya asanid takwim itu, asanid takwim bukan untuk semuanya, per individu asanid takwim ini asanid takwim. Artinya apa? Loh, si dia kok nggak asanid takwim dong? Kenapa nggak asanid takwim? Buktinya misalnya agak pendek. Ya agak pendek untuk dia asanid takwim dia itu loh gitu. Dia gemuk bulat, asanid takwimnya dia begitu. Jadi bukan berarti dia enggak. Jadi bukan rata semuanya itu, jadi per individu. Yang ini begini cocoknya begini ini, itu kan Allah yang menyocokkan gitu. Cuman manusia logikanya kadang-kadang apa? Menyocokkan diri sendiri. Udah kulit hitam udah putih-putihin, putih kagak ini apa belah dia. Kan gitu kan? Macam ke dalam, main di luar, apanya disuntik, macam kagak akhirnya berangsak kan. Ya macam-macam kan. Mungkin orang Arab di sana bewok-bewokan yang modelnya kayak begitu, Indonesia mungkin apa? Nggak terlalu pantas juga, ya macam-macam bentuk. Postur tubuhnya juga, dan kondisi alam yang macam-macam kan. Kondisi alam, jadi Allah menciptakan itu sesuai manusia itu. Maka di dalam riwayatnya mungkin itu dari tanah itu tanah yang macam-macam. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang tanah yang Allah gunakan untuk apa? Untuk menciptakan manusia yang ada itu tanahnya macam-macam. Nah karena yang macam-macam itu akhirnya munculkanlah manusia merah, manusia putih, manusia yang sawo matang, sawo busuk, sawo merah, macam-macam kan. Allah ciptakan itu. Dan itu sesuai dengan alamnya. Orang kena, oh ini matanya, oh ini orang sana pasti. Itu kan kondisi alam ini. Nah putih, apakah yang namanya putih itu cantik? Belum tentu. Di Afrika nggak yang putih yang cantik. Masa iya nyari putih kan bisa juga. Maka ada biskut hitam. Pernah orang di apa? Orang hitam tuh. Biskut apa? Pernah ya warna aja. Jangan curiga. Itu orang dia orang apa itu? Yang Botswana ya. Iya hitam, botak lagi rambutnya. Botak. Enggak ini orang botak. Botaknya itu orang karena apa? Rambutnya kribil-kribil gitu kan, dia kayak botak kan gitu. Botak, kulitnya hitam betulan. Tapi jadi bisu. Yang standarnya gimana? Tapi ternyata apa? Bukan karena apa? Warna kulit, bukan karena hidung, bukan karena mata, bukan karena rambut.
Yang mendefinisikan cantik macam itu kan orang-orang tertentu saja gitu. Tapi di mata Allah ciptakan semuanya ahsanit taqwim. Apapun bentuknya itu ahsanit taqwim. Jadi nggak ada yang kurang. Kurang dia, misalnya Allah berikan si fulan ternyata nggak punya tangan. Kurang betul, tapi Allah berikan apa? Kemampuan pada bidang lain yang itu bisa dilakukan oleh manusia yang normal. Misalnya dia nggak mampu pakai tangan, tapi kakinya bisa begitu aktif, matanya nggak bisa, tapi kupingnya begitu peka gitu. Dia matanya buta, nggak bisa hafal Quran segala macam. Dia mata yang lihat, Quran yang mana sih? Tapi Allah menciptakan semuanya sangat taqwim. Ahsanit taqwim dalam pengertian buat apa? Individu ini yang ini begini, pasnya buat dia begini, pasnya buat dia begini, pasnya buat dia. Contoh ini. Contoh kelas tinggi. Pernah lihat itu kan logo Apple kan? Apple. Logo apa gimana? Coak. Nah, iya kan. Coak itu kan benernya cacat gitu. Tapi kenapa jadi logo? Lagi logo dan indah gitu. Ya kan? Apa gitu kan? Logo Apple. Apple coak. Kenapa nggak yang bagus sih bener gitu? Kenapa jorok banget sih itu Apple yang udah dibuat gitu loh. Proses kan. udah digigit kan, udah digigit gitu sih apelnya. Kenapa nggak apel yang cakep gitu bagus itu? Kenapa pakai dicoak begitu? Selalu udah bekas digigit. Apa filosofi ya udah gitu? Apa filosofinya? Apel kan banyak sih apa namanya model-model yang kita katakan dia nggak membentuk yang sempurna gitu. Nggak bentuk yang sempurna. Kalau kita tanya, kalau atau bisa nongkrong di kafe nih, itu Starbucks itu gambar apa? Jelas tuh gambar. Apa itu? Muka orang banyak tangannya orang. Ini nggak tahu. Entah apa. Nah, iya, itu hubungannya itu kan kita nggak tahu kan? Mitologi Yunani. Ya kayak macam apa itu? Dewa. Apa kayak apa namanya? Apa ikan duyung apa Ikan kayak duyung. gini. Nggak tahu bukan perempuan. Tapi itu kan kopi kan? kopi. Apa hubungan coba? Macam ada simbol apa namanya gelas retak, tapi itu menjadi ikon itu ya itu dia kesempurnaannya macam itu. Kalau katakan coba mau nggak Apple ngakuin kalau Apple itu dibagusin? Enggak. Nggak mau kan? Kawe. Misalnya Apple-nya tapi Apple dibagusin gitu, nggak dicuakin gitu. Ini kan lebih bagus lagi nih kan? Sama. Dulu pernah ini sih film doang tuh yang dia apa lagi film yang Shanghai pun apa tuh yang dia Shanghai menyelamatkan stempel kerajaan. Iya. Ternyata pas dulu stempel kerajaan itu bagus perfect banget tuh dari emas tuh. Ini palsu. Kenapa? Karena yang asli ternyata ada stempel kerajaan udah retak. Jadi dia mau sangat sempurna. Ternyata dia udah lihat stempel aslinya. Maaf, ininya stempel itu. Ada garis gitu, ada garis. Disangka garis ini karena ketidaksempurnaan apa tekanan. Jadi ada garis. Akhirnya dia memasukkan sampel palsu itu, memasukkan, dibuat masih sampel bagus, api, sempurna banget. Ternyata pas diteliti sama ahlinya, ini palsu. Wow, berbagai macam. Ini enggak sempurna. Justru yang asli itu. Dipikirkan sejarah, kenapa sejarahnya stempel ini stempel pernah jatuh yang asli itu. Dia bicarakan, maka dia retak, nah kagak dimakai, itu ada garis yang semacam itu. Nah itu bukannya istilahnya bukannya karena ketidaktekanan, bukan, emang bentuknya begitu. Datanglah itu yang bawa stempel aslinya, akhirnya itu jadi pengkhianat. Jadi dia membuat surat seolah-olah surat surat sakti yang itu dengan stempel sendiri gitu. Dia mengaku dia raja, dia sah dengan stempel kerajaan. Yang stempel yang asli itu dianggap dihilangkan, tidak. Ternyata dipegang oleh keturunan. Ternyata ini loh yang asli stempel. Ya ini yang aslinya. Pas diteliti yang situ, ini yang stempelnya bagus, itu stempelnya itu berarti palsu. Kenapa? Enggak sempurna gitu. Nah, yang ahlinya, ahli sejarahnya, inilah yang disebut stempel yang asli. Kenapa ada garis macam ini? Ini memang stempel pernah retak dan jatuh pada zaman ini. Itu kan cacat itu, kesempurnaan tanda kutip keaslian dia gitu. Jadi manusia Allah ciptakan begini bukan berarti dia kurang. Enggak.
Allah menciptakan pihak takwil. Ini kurang itu. Wah kurang dong tangannya orang dua dia satu. Betul, kurang pada manusia. Tapi pada kita Allah Allah kurangkan dia. Fungsi tangannya yang satu akan ada berlaku pada fungsi tangan yang lain. Apa kemampuan? Ada kemampuan yang satu. Pernah? Mohon maaf itu. Ada tukang yang di rumah itu sama kalau ada tawar roboh itu kan tangannya ini. Iya. Itu dia tangan kiri yang fungsional dan itu kerjanya lebih lebih sempurna dibandingkan orang yang tukang tangan yang dan lebih rajin. Apa lebih rajin? On time awal, on time akhir. Bahkan kalau dia waktu zuhur ya pas orang ke masjid sholat cuma puasa. Kenapa itu? Puasa apa kalau tambah masuk? Ini asalnya kalau mau ke masjid aja dulu. Kalau jual dia ke masjid. Makanya lagi bulan aja gitu, 10 hari puasa dia. Bulan aja di luar. Pernah lebih jauh tuh. Tangan sebenarnya. Yang fungsi tangan kiri aja. Master apa segala macam ini. Tapi kekuatannya. Ya kita sih banyak mau pikir membaca. Oh, berikan kemampuan. Sedangkan tukang tangannya yang tangan sempurna. Lebih banyak pengaruhnya nyasanya baru mas-masan ikan rokok Mengos-ngosan. itu terus ngopi dan nggak punya target. Kalau dia punya target ini harus ini terus misalnya emasnya sekarang 10 meter punya target ya ini sudah selesai berarti cepet dulu. Nah resikonya yang kayak begitu nggak bisa ngambil kemek sembarangan itu kemek yang rela itu dia nggak pakai tuh. Pokoknya yang harus dekat dengan dia gitu. Jadi karena itu juga kreatif, tahu dia kalau gitu. Jadi maka jarang kenek yang pas sama dia kalau kenapa? Kenek yang kesanggup ngikutin dia. Padahal tanda kutip dia ada kekurangan. Dia mau berikan gua tangan aku, kiri yang nyomong. Masuk aja apa yang kiri? Masya Allah. Jadi ini bagi kita yang sempurna apa? Jangan sombong. Kita sempurna, sempurna kita. Nah, ya itulah. Jadi sekali lagi bahwa asli takut itu semuanya pasti. Kemudian fajala minhu zawjaini dzakar wa unsa. Fajala minhu. Kemudian Allah jadikan dari mana itu? Dari alaqah ya dari tadi sempurna macam itu sumpah khalaqa fasawat apa? Az-zawjain. Pasangan. Az-zakara wa unsa. Laki dan perempuan. Ingat, hanya ada laki dan perempuan. Nggak ada yang kenapa? Semi itu. Semi nggak ada. Zawjain az-zakar. Ini Allah langsung pasangan. Ini namanya pasangan itu siapa? Az-zakar wal unsa. Zakar sama zakar bukan pasangan itu. Yang namanya zawjain az-zakar wal unsa. Jadi Quran mengatakan az-zawjain wal unsa. Ini kalau mau berlogikanya manusia takut dimain-mainkan kan az-zawjain pasangan kan bisa laki-laki perempuan kan bisa pasangan juga kan tidak Allah langsung memastikan az-zawjain itu az-zakar wal unsa bukan zakar dan unsa bukan pasangan dan tidak ada selain zakar wal unsa. Oh ada unsa namanya bahkan ada unsa muskil oke. Tapi dia pasti salah satu organ yang berfungsi. Yang katanya ada dia punya 2 kelamin. Tapi pasti salah satu yang berfungsi. Misalnya haid apakah keluar mani. Maka ketika ada haid maka hitungannya apa dia? Perempuan. Kalau dia keluar mani maka apa? Laki-laki. Kenapa? Karena identitas laki-laki dan perempuan itu dalam ibadah harus pasti. Ya? Masa iya dia pakai jilbab dan pakai ihram? Kain ihram nggak mungkin. Kayak orang kayak jilbab. Paksa siapa? Yang nggak bisa setengah-setengah kan? Saya kayak ihram, kayak jilbab. Udah setengah-setengah. Auratnya, ya jelas lah. Dia laki auratnya begini, dia perempuan yang begini, jelas semua. Gak ada yang setengah-setengah. Maka itulah Islam mengatakan bahwa dari awal itu orang harus sudah identitas jelas. Sejak dia diperintah untuk sholat 7 tahun itu udah Pak Boy jelas ini laki pakai auratnya ini itu baca itulah nggak bisa ada setengah-setengah gitu
Udah jelas dan tidak. Kenapa? Karena pergaulan itu mempengaruhi dia. Tapi kalau dia melakukan ibadah sholat, ibadah pasti dia punya punya aturan-aturan yang ada laki begini, perempuan begini, itu ada tuh. Jadi diajarinnya lakinya begini, auratnya itu dari lutut sampai pusat. Kenapa? Kamu laki. Kalau perempuan itu diajarkan kan? Maka dia sudah tahu identitas dia ini. Keluar aurat itu ini, laki, perempuan ini. Tidak. Jadi nggak ada yang namanya. Kan ada yang menyalahkan Tuhan lah. Kenapa saya ciptakan sifat laki sama laki? Itu Tuhan yang ciptakan yang macam. Kan ada yang laki. Jadi itu ketua katanya sih saya nggak mengatakan ketua LGBT. LGBT kalau gay namanya. Se Indonesia itu kurang profesor. Saya melaksanakan perintah Tuhan karena Tuhan memberikan saya suka itu lagi. Ini kan masyarakat saya. Kalau yang psikologi penyakit, ada penyakit hormonal, itu ada obatnya. Ada penyakit psikis, ada penyakit sosial. Penyakit sosial biasanya bantu tuntutan ekonomi. Ya, ini ada psikis, artinya ini yang namanya psikologi. Tapi kalau penyakit hormonal itu yang dokter, jadi yang dikasih hormon kekurangan. Ada obatnya, ada punya obatnya. Kalau dia psikis itu, ya psikologi yang dia akan lalu saya diajak bergabung ke dalam komunitas kayak macam terapi gitu. Jadi misalnya nanti dia sebenarnya psikolog, untuk psikolog. Jadi kalau misalnya ada ini, saya nangani ini. Kalau jadi saya itu bisa nangani yang macam penyimpangan tadi dari sisi inilah keagamaan gitu. Misalnya melempengkannya di sini, gimana sih menyadarkan dia si religinya gitu, insting keagamaan. Kalau misalnya dokter ya obat hormonal, psikologi saya urusannya berarti ada jadi itu dulu dia ada pergaulan gitu. Kenapa? Jadi katanya dia banyak pasien dia kalau itu yang biasa kan kenapa begini. Nah itu dia durhaka, didengarkan ini baru kita pilih ini penyakitnya mengatasi ini penyakitnya apa. Itu ada yang artinya itu penyakit. Allah menciptakan dua, az-zakar unsa dan zauja itu az-zakar unsa. Enggak ada yang zauja ini zakar unsa enggak ada yang main anggar gitu. Ya. Nah, ai fa ja'ala min hadzal insani sinfain. Artinya Allah jadikan maksudnya dua sinfain dua jenis. Zakaran unsa, laki dan perempuan. Bi qadri ta'ala dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Hadza huwa asul insani wa tarkibi. Inilah asalnya manusia dan susunannya masing-masing. Fa kaifa yaliqu bi misli hadzal dha'ifi ayyatakabbaru ala ta'ala. Maka bagaimana apa pantas kalau Allah ciptakan dari mani, dari air mani yang punya terus jadi segumpal darah, segumpal daging, jadi mani Allah ciptakan kemudian mengapain? Sombong. Ya takabbar, dia sombong ala ta'atillah untuk taat Allah. Lompat terus. Gitu, ini diajak logikanya macam itu. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal maut. Bukankah yang demikian Allah kuasa atas menghidupkan yang mati? Ai alaysa dzalika ilahul khaliqul hakim alladzi ansha'a hadhil asya' al-ajibata wa wajada lisana min ma'in mahin biqadirin biqadin ala i'adatil khalqi ba'da farihi bala innahu ala kulli syai'in. Bukankah Tuhan yang menciptakan, yang maha bijaksana, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan ajibah, dengan sangat menakjubkan, wa wajadal insana min ma'in, dan menciptakan manusia dari air yang hina.
itu biqadin ala i'adatil khalqi ba'da fani. Itu mampu untuk menciptakan membangkitkan kembali mengembalikan manusia dari setelah binasanya. Logikanya, kalau yang tidak ada Allah bisa adakan, bukankah lebih kata lebih mudah nggak bagi Allah berlaku ya? Ini bagi manusia. Bukankah yang mengadakan yang sudah ada itu apa? Dulu itu kamu belum bentuknya belum apa-apa, air mani bla 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 segala macam jadi manusia macam ini. Logika manusia itu lebih susah dibandingkan udah nggak ada, lalu ngapain lagi? Mengadakan lagi, hidupin lagi, itu kan lebih mudah gitu loh. Udah ada apa? Udah ada prototipe-nya, udah ada apa? Udah ada bentuknya, udah modelnya, sudah bentuk. Yang tadi air mani itu belum ada bentuk apapun, mau jadi apa belum ada apa, tapi jadinya macam gini macam ini semua. Nah sekarang kita sudah mati. Lalu Allah ingin ciptakan yang kayak kita lagi, itu kan lebih apa? Lebih gampang. Karena apa? Sudah ada modelnya, sudah ada bahan baku, selesai dah. Masa ngomong logika manusia itu begitu. Tapi bagi Allah nggak ada yang lebih mudah, nggak ada yang lebih sulit, nggak ada. Allah itu apa semuanya Pak? Semuanya biasa, semuanya mudah bagi Allah semua dengan kuasanya. Yang mengatakan lebih mudah, lebih sulit itu hanya logika manusia supaya manusia paham saja, gitu loh. Jadi diturunkan derajat ketuhanan itu supaya manusia bisa berdialog dengan Allah Subhanahu. Kenapa ini dianggap dialog? Ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qara'a hadhil ayata qala subhanaka Allahumma bala. Ini jadi ketika akhirat mengatakan alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, kita jawab subhanaka Allahumma bala. Berarti berdialog kita. Kan Allah mengatakan, bukankah Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan orang yang mati? Ini pertanyaan kan? Kita harus apa? Jawab. Jawabannya subhanaka Allahumma bala. Maksud ya Allah, ya pasti Allah. Berarti kita apa? Komunikatif sama ayat Al-Quran. Al-Quran nanya kita jawab. Kan pertanyaan kan? Alaisa biqadirin, bukankah Allah mampu ala ayyuhiyal mauta untuk menghidupkan yang mati? Maka dijawab kan? Apa jawabannya? Subhanaka Allahumma bala. Maksud ya Allah. Ya Allah. Itu pengakuan kita. Takdir kita. Harus dijawab. Nah, Allah nanya. Berarti apa nih? Kita berapa? Berkomunikasi. Berarti sama Quran kita berdialog. Nah sebenarnya berhakikatnya kita dalam apa? Dalam berdialog sama Allah Subhanahu. Buktinya kita komunikatif kok. Quranannya kita, yang Quran itu siapa yang bicara terkutip? Siapa sih? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang jawab. Berarti sebenarnya kita ini sedang berdialog, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jawab kok. Nah, kalau memang kayak begitu jawaban kita, maka kita harus mengikuti alur pembicaraan tadi. Dari apa? Penciptaan, pembangkitan, bla 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 semacam harus kita ikuti jalur itu. Kemudian hasilnya itu di mana? Nah, di akhir itu kita menjawab bahwa semua yang Allah firmankan adalah benar adanya. Allah kuasa. Tapi itu hanya bukan sebuah jawaban. Semua pun bisa apa? Bisa jawab. Tapi konsekuensi dari jawaban itu apa? Kita jangan tahu lagi apa ya? Kita kan lagi momennya aja lah, nggak tahu yang lagi momen itu kita bikin. Hanya enak sih benarnya. Kalau katakan jangan dulu negara besar. Makanya 290 Pak. Jangan pilih orang yang apa? Yang tidak berpengalaman. Kan orang pikir itu ada ya kita yang mau jangan itu selamat lah, jangan itu. Pertanyaannya yang berpengalaman siapa? Lalu sebelumnya ada kan ketika kita dia belum jadi itu ada orang yang mengatakan jadi jangan apa? Yang dia orang kacau maksud kita apa? Sudah masa orang apa? Buat itu kan semuanya kan belum ada. Ya kalau yang
Ini orang kayak orang mau kerja. Orang kerja ya. Ya kalau semua orang nanya pengalaman kerja, nggak ada yang pernah mau kerja, nggak pernah mulai kerja. Karena negara kasih mulai, dia nanya minimal pengalaman 2 tahun. Dan dia baru lulus kuliah, mau kerja. Setiap kerja selalu banyak pengalaman kerja. Lihat aja pengalaman nggak pernah kerja, sampai kapan dia mau kerja, orang kagak ada pernah ngasih kesempatan. Kalau pengalaman kerja udah banyak. Dia pengalaman ditanya mau, ya kan jadi kapan dia akan mulai kalau orang bertanya tentang pengalaman kerja gitu. Justru dia yang mencari pengalaman. Fresh graduate. Jadi pada sudah berapa musim belum masuk ya mencari yang minimal 2 tahun. Semua nanya begitu. Jadi orang yang ijazah nggak pernah kerja, semua nanya pengalaman kerja. Justru dia ngapain? Nyari pengalaman. Dia nyari pengalaman. Dia kagak dikasih kesempatan, dia nggak pernah berpengalaman dia. Ya aneh juga memang. Nanti itu ada. Ya ujiannya, ya ketika dia bekerja silakan, nggak bisa gitu loh. Tapi kan orang nggak mau ngambil resiko itu, mau rugi. Dan pengertian apakah yang berpengalaman itu akan mampu? Kan belum tentu juga. Nah, inilah, jadi artinya ini ayat ini menunjukkan kepada kita apa? Jangan kita sombong. Nggak ada apa-apanya. Kenapa? Gantengnya kita dari mana? Kayanya kita dari mana? Kuatnya kita dari mana? Puasnya kita dari mana? Kenapa? Kalau kita sombong, Allah lebih sombong lagi gitu. Kita sombong, Allah lebih sombong lagi. Karena yang paling sombong Allah Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Mutakabbir, semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah? Ya Allah ajar aja Mutakabbir sombongkan Allah aja, sombongnya wajar kalau nggak sombong. Kenapa? Semua ada pada dia mau apa kan? Al-Jabbar dia. Jabbar itu bisa kita diktator kan, bisa memasakkan. Iya dia kuasa. Kita juga bisa memasakkan, jangan kan dengan milik kita sendiri, bukan milik kita yang kita maksain gitu. Bukan milik kita, karena kita maksain. Apalagi milik kita berkuasa banget. Ya Allah, kita semuanya milik dia, ya dia mau apa-apa selesai saja urusan. Mau kita protes. Iya. Jadi kita diajari jangan sombong. Semua kesombongan itu Allah akan lebih sombong. Kalau kita sombong lebih, tapi kalau kita tawadhu, kita rendah, Allah ngapain? Allah angkat. Kalau kita rendah, Allah angkat. Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat. Kita ngaku miskin atau Allah kayakan gitu. Tapi kalau kita ngaku kaya Allah, coba lagu lu kaya, gue pengen lihat kalau mau kasih duit itu nggak sih. Tapi kalau kita merasa hina, merasa miskin, kan kata fakir itu apa lagi? Butuh kan? Kita fakir di hadapan Allah, maka apa kan? Allah kayakan. Kalau kita merendahkan hadapan Allah, Allah angkat kita. Tapi kalau kita sombong, apa ini? Allah sombongin lagi. Kita sok kaya, Allah tunjukkan kekayaan. Coba apa sih? Kayak seperti yang zamannya Nabi Sulaiman, yang ingin apa? Mengasih makan ikan, yang Islam mengasih makan ikan. Masya Allah. Hanya makhluk Allah yang namanya ikan. Dia kumpulin beribu-ribu segala macam dalam sekian detik habis semua. Bagaimana setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, wah nggak sampai. Itu cuma apa? Ikan doang. Ikan doang. Kalau ikan itu satu jenis ikan kok, nggak semua ikan. Nggak semua ikan, enggak satu jenis ikan doang. Satu misalnya ikan teri doang gitu. Bukan semua ikan, bos enggak bisa jenis ikan. Belagunya kita apa? Nanti menunjukkan rasa apa? Rasa hina kita di hadapan Allah, maka semakin dekat kita pada Allah, semakin hina kita, semakin butuh Allah gitu. Jadi kalau semakin dia berkuat, semakin dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berhadapan manusia, kau nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan nangis buat kamera. Ya iya, artinya omongannya ya syuting. Dan Allah Subhanahu wa taala nangislah. Artis deh. Semuanya macam itu mengajarkan pada ini ayat ini terakhir kan ayat artinya di akhir ayat ini
Alaysa dzalika biqalis ala ayyil mauta subhanakallahumma bala. Itu jawaban. Apa? Allah mampu menghidupkan yang mati. Kalau Allah mampu menghidupkan yang mati, maka Allah mampu mengkayakan yang miskin. Yang mati saya tidak ada apa-apa, mampu hidupkan, maka apa? Yang miskin pun apa? Allah mampu. Ya kan di akhir ayat tadi, ayat itu akhir apa ya? Laila fil had wa nahar fil ayn wa takhrij hayya min wa takhrij mayta min hayy wa tarzuqu man tasha. Ya kan? Jadi Allah dari yang hidup Allah matikan, yang mati Allah hidup. Allah masukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam. Itu kan ya? Jadi Allah Allah dari yang mati Allah hidupkan, dari yang hidup Allah matikan. Bukan apa? Allah beri rezeki di haji, Allah yang tidak tidak. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang sangat sulit bagi manusia. Mati bisa hidup lagi, bisa terbentuk lagi. Itu sesuatu tanda kutip yang mustahil. Bagi manusia, ngomong ada yang mustahil. Kalau Allah itu mampu, maka ketika kita miskin, apakah Allah ketika Allah kita akan hina dalam manusia, apakah tidak mungkin apa? Allah akan angkat. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan, jangan sombong. Jangan, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sombong. Semua yang binasa ini semua karena kesombongan manusia. Kufur itu ada sombongnya manusia. Kufur itu karena sombong. Orang sebut kufur karena dia kesombongannya. Maka ayat yang tidak kufur tapi bukannya tidak beriman. Orang iman pun ada yang kufur. Lain syakartum lazidannakum wa in kafartum. Itu bukan manusia, makanya kufur itu kan. Lazidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambahkan. Wa in kafartum, kalau kamu kufur, itu nggak bisa dirubah, harus kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Inna ada azab itu sangat. Kenapa dia kufur nikmat? Dia merasa bahwa yang dia miliki itu punya dia. Itulah yang terjadi pada Qarun. Masa apa? Dia yang memiliki harta. Kekuasaan, kekuasaan itu Fir'aun yang artinya membinasakan dia sombong. Harta dia sombong, membinasakan dia. Siapa? Jadi orang-orang ini kalau yang Subhanahu kita lakukan itu orang-orang yang sombong, termasuk iblis itu sombongnya sebenarnya pada manusia, bukan pada Allah. Iblis itu sombongnya pada manusia, bukan pada Allah Subhanahu. Dia sombong pada manusia tapi berimbas enggak, bahkan dia tahu kau ciptakan dia dari apa? Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Kata-kata khalaqah itu kan menunjukkan ketunjukan dia kan. Kau ciptakan dia, artinya seiblis-iblisnya masih mengakui Allah sebagai pencipta. Dan dia minta lisensi, minta apa? Minta pengesahan dari Allah SWT supaya dia boleh menjerumuskan Usman. Itu minta izin dulu. Konstitusional. dia enggak. Jadi artinya kita jangan nyalain iblis. Kenapa? Itu emang apa? Kerjaan dia udah minta izin untuk menjerumuskan manusia, mengajak manusia sebanyak-banyaknya menjadi pengikutnya di neraka. Itu iblis sudah minta izin sama Allah SWT. Izinkan nggak? Izinkan. Jadi jangan salahin dia. Kalau dia nggak melaksanakan itu, berarti apa? Melalui janji dia. Ya karena kan minta izin kan? Izinkan, silakan. Pokoknya silakan. Kecuali hamba-hamba apa? Yang ikhlas, yang tidak bisa. Kami ibadah kesalahan, ibadah kami kosong nggak bisa. Nah, orang-orang yang ikhlas itu apa? Gampang. Orang yang ikhlas itu gampang itu. Sembako apa gampang tuh yang ikhlas. Ikhlas mah nggak ngaruh. Ada tempat kayak ada nggak ngaruh orang ikhlas yang ikhlas ini kan nyari-nyari itu
ada anu itu ya kalau yang iras nggak ngaruh, aku nggak berubah, ada yang tahu ya. Mudah-mudahan di akhir ayat jadinya bisa menyadarkan, benar-benar menyadarkan kita bahwa kita ini hanya makhluk Allah yang sangat menyenangkan. Artinya semua kita miliki ya Allah lah ya, harta, jangankan harta, jiwa kita saja sudah Allah ya. Mau sombong apa sih? Coba deh. Ya macam ini. Nanya, gue pengen banget punya jebat kayak adik. Coba. Gak bisa masain kan? Yang kasih begini. Ada adik, pengen mati lah jebat gue bersih. Yang kasih begini tetap aja begitu juga. Itu selembar rambut aja kita nggak bisa kendalikan. Selembar rambut kita nggak bisa kendalikan. Mau tumbuh di situ kita nggak bisa. Selembar rambutnya nggak bisa kita kendalikan. Mau beli Firdaus apalah namanya segala macam apa aja nggak jadi apa. Firdaus tembok di sini tetap aja nggak jadi. Dari macam-macam kayak gitu. Apa? Nggak ada hormon apa pertumbuhan yang dipaksakan itu nggak bisa. Aku satu lembar aja kita nggak bisa. Hentikan coba kita ribet banget tiap bulan nyukur rambut itu lah rambut segini cukup nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi bayangkan yang namanya alis juga jenis rambut, yang namanya bulu hidung juga jenis rambut. Tapi kan nggak pernah kita yang namanya ada tradisi nyukur alis aja. Enggak kan pertemuan alis gitu. Aku yang perempuan sampai panjang segini panjang. Putih yang pasti berwarna putih. Kalau nggak ada yang dipanjangi warna hitam tuh nggak ada. Kecuali yang ini ada yang warna hitam habis ini tuh. Pinggir sini itu saja kita nggak bisa kendalikan, nggak bisa atur. Ya apalagi yang lain ini satu lembar rambut tumbuh di mana dia mau tumbuh kan kita nggak bisa atur. Yang namanya itu lebih parah lagi. Yang namanya lalat itu di mana kita nggak bisa tahu. Ada hitamnya kayak lalat coba nggak bisa kendalikan lalat yang di sini kan nggak ada, di sini yang cakepan itu nggak bisa kan? Di sini ada hitam, ya di sini kan kurang keren, coba di sini kan nggak bisa kan? Pakai pensil. Iya artinya lihat di mana situ manis sedikit, kita manis sedikit, nggak bisa kita kendalikan. Manis sekali kita kan hilang. Cuma lu yang ada kan ya di sini putih ya udah gue apa hitam di sini hitam itu. Karena kan pengen banget taruh titik apa pulpen gitu. Zaman dulu kecil kan ya taruh ini gitu. Dia hilang. Ada baru tato tak. Karena tato ya kan. Ompel gitu. Ada baru di kira tato itu ya. Iya kayak sekarang kan ini aja tato kan alis untuk tato. Alis. Kenapa ribet dia? Apa? Alis 10 gitu namanya amalan. Ada orang dilaknat orang yang suka apa? Menyambut alis dilaknat. Bikin alis baru itu dilaknat. Artinya apa? Merubah bentak dan merubah bentuk dan membohongi orang. Ya Allah ciptakan macam itu. Matanya begini, alisnya begini. Macam-macam. Nah, ada yang bisa mengendalikan. Nah, artinya kita nggak bisa mengendalikan pada tubuh kita apalagi apa? Yang lain apalagi mengendalikan orang lain. Semua orang
حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا يا رب العالمين ويسر وعقيد وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت الرحيم ربنا آتنا ما benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi